kami akan menjelaskan job desk tentang bagaimana cara agar picture box player tidak menembus atau tumpang tindih oleh picture box zombie. Di sini saya akan menjelaskan logik dari permasalahan ini. Di sini kita menggunakan fungsi intersect with. Fungsi intersect with ini fungsinya untuk mengecek apa ada objek picture box yang memotong bound picture box lainnya. Nah, jika sudah terdeteksi ada picture box yang bersinggungan, kita langsung saja berhentikan speed dari zombie. Setelah itu jangan lupa ditambahkan player health-nya, kita kurangi. Untuk lebih jelasnya akan dipraktekkan langsung oleh teman saya, Alfian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Duyanto. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Farhan, mengenai logik dalam pembuatan coding untuk si pemain dan si zombie agar tidak saling bertumpang tindih. Nah, langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya kita lihat dulu. Kita tunggu. Nah, di sini, nah itu, di situ zombie dan pemain masih atau bertumpang tindih. Nah, bagaimana kita membuatnya? Langsung saja saya langsung menuju ke bagian si zombie menuju atau mengikuti pemain. Nah, di situ saya ketik enter. Langsung saya if buka kurung picture box tutup kurung x titik bounce titik intersect with player titik bounce. Nah, langsung kita enter buat membuat untuk selanjutnya. Nah, kita enter, terus habis itu buka kurung kurawal. Kita ketikkan lagi, atau kalau enggak kita copy di bagian sini, di bagian picture box x dot titik left kurang sama dengan zombie speed titik koma. Nah, di sini saya dikopikan ke bagian sini. Nah, terus kita enter, dikasih player health, enter, kurang sama dengan 1 titik koma. Nah, di bagian sini jangan lupa dirubah di bagian minus, kita buat plus. Kenapa? Karena di bagian sini atau sebelumnya itu si zombie disuruh untuk mengikuti si pemain, gerakan pemain. Nah, untuk itu di saat zombie dan pemain saling bersentuhan atau intersect with itu, saya ingin merubah arah gerakan si zombie menjadi terbalik, dan di saat zombie intersect with player, maka healthy player juga berkurang. Nah, itu langsung kita kopikan saja, sama di bawahnya lagi di bagian player titik top. Nah, jangan lupa kita rubah juga di bagian yang tadi. Kita rubah, terus habis itu kita balik arah plus minusnya, kita balik juga. Terus kita
copy lagi di bawahnya, terus sama seperti sebelumnya. Nah, jadi tuh, terus yang plus jangan lupa dirubah, kita copy lagi. Nah, ini yang terakhir. Nah, di sini. Nah, kita buat minus. Terus kita coba. Nah, bisa kita lihat. Nah, di situ si zombie dan si player mereka hanya saling berdekatan, tetapi healthy-nya juga berkurang. Nah, itu kenapa saya pakai player healthy. Nah, kenapa? Kita aktifkan comment biar kita tahu perbedaannya. Nah itu. Nah, nggak ada pengurangan di healthy point. Karena apa? Karena nggak ada perintah untuk pengurangan itu tadi. Nah, itu kita aktifkan lagi. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, kami mengucapkan terima kasih apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abila Pramesti Desina Cahyani dan Enggala Kathleen Villa de Gordadi dari kelompok 2 Teknik Pemrograman UAS. Kali ini saya mendapatkan job tag user interface yaitu mengubah progress bar menjadi warna merah ketika player health di bawah 20. Kali ini bagian progress bar full color, teknik yang saya gunakan adalah mengubah full color yaitu bagian warna depan, yaitu warna bar itu sendiri menjadi warna merah terang, yaitu saya menggunakan from ARGB ini. Yang dimaksudkan from ARGB ini adalah menggunakan warna red, green, blue, yang artinya warna merah, hijau, dan biru. Jadi di bagian 255 ini adalah mengantrikan indeks warna merah, yang 0 yang di tengah ini sesuai tulisan yang ada di G ini berarti yang bertanda ini yang indeks warna B, warna hijau, dan yang B ini adalah warna biru, yaitu bagian konteks yang terakhir ini. Dan lalu di bagian progress bar pertama ini yang saya ubah juga itu bagian back colornya, yaitu mengubah background dari progress bar menjadi warna merah gelap. Sama juga menggunakan teknik form ARGB ini dan menggunakan indeks warna 150 ini. Dan buat for colornya menggunakan form RGB 255. Selain saya mengubah progress bar full color ini, saya juga mengubah warna progress bar yang health-nya masih 100 atau sampai sebelum 20, yaitu 10 sampai 80 health-nya. Saya ubah menjadi warnanya buat background color-nya berwarna hijau neon. Nah, sekalian kita praktekkan juga untuk menambahkan progress bar yang bagian health tetap biasanya ini berubah menjadi warna biru. Mari kita coba. Nah, jadi seperti ini untuk mengubah progress bar for color from ARGB. Jadi saya ubah menjadi warna biru untuk bagian barnya dan back colornya sebagai warna hijau neon tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya
bagian barnya itu diubah menjadi warna hijau dan berikutnya menjadi warna biru, yaitu dengan cara kita hapus color ini menjadi 0 untuk mengubahnya tidak ada lagi indeks warna. Lalu kita pergi ke bagian indeks warna yang ketiga ini yang menandakan itu warna biru menjadi warna biru, yaitu dengan cara mengubah indeks warnanya menjadi, kita kira-kira saja jadi 200. Dan bagian for colornya ini kita ubah yang bagian blue-nya ini, yaitu indeks ketiganya ini menjadi 0, lalu yang bagian green-nya ini kita ubah menjadi 150. Ya, mari kita coba bagian menu gamenya ya. Kita langsung saja langsung ke gameplay, yaitu start game. Nah, ini bagian yang tadi kita coba berubah bagian progress bar ini sudah menjadi warnanya, bagian for colornya sudah menjadi warna hijau dan bagian backgroundnya sudah menjadi warna biru terang. Nah, sekaligus juga sebenarnya ketika proses itu juga mencoba-coba sesuatu hal, yaitu menambahkan fitur pause ini dengan memencet tombol space, dan saya mengubah juga bagian menembaknya sebagai enter, karena sebelumnya ketika permainan dimulai itu menembak playernya ini menggunakan short key space. Jadi saya ubah menjadi enter dan bagian kontrolnya itu saya ubah menjadi arrow, bagian kontrol yang di bawahnya itu. Jadi begitu. Nah, coba kita mainkan agar kita tahu bisa tidaknya health berubah menjadi warna merah setelah kita coba tadi. Ya, saya coba tabrakan saja ya. Wah, kan sudah berwarna merah dan ada kedip-kedipnya juga ternyata, dan sudah. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau progress bar for color yang diubah menjadi warna biru tadi dan progress back color ARGB-nya ini yang kita ubah menjadi warna hijau itu tadi berhasil ya. Dan tadi source yang saya ubah menjadi space sebagai pause itu ada di sini, yaitu if keycode escape itu akan nge-close bagian gameplaynya, yaitu alias keluar dan kembali ke game menu menggunakan this pause ini. Lalu kita ubah keycode-nya keyspace ini untuk nge-pause semua gameplay yang ada. Namun saya sendiri menemukan bug, yaitu ketika saya memplaykan game ini, player saya masih bisa bergerak ke kanan, kiri, ke atas, cuman masih berada di tempat gitu. Jadi tidak berjalan, tetap pause, cuman kita bisa mengubah arah pandangan player kita, yaitu bisa ke atas, kanan, kiri, ke bawah. Itu saya belum mencari-cari caranya tetap bisa pause bagaimana. Cuman ya berhasil, dan ketika saya mengubah for color dan back color tadi, yang progress bar ini tadi, saya menemukan kesulitan juga sebenarnya. Kesulitan saya adalah ketika saya mengubah progress bar ini, yang for color ini sama dengan color.red tanpa menggunakan form RGB ini, itu tidak berhasil mengubah progress bar menjadi warna merah sesuai yang diminta di sini. Change the process bar color to red, tapi tidak berhasil. Lalu saya browsing ke Stack Overflow, terus Moik, dan saya juga banyak riset ke YouTube juga. Akhirnya saya menemukan caranya, yaitu di bagian program CS ini saya ubah bagian application enable visual style ini dalam kurung, buka kurung, titik koma ini saya ganti
atau saya komen agar tidak able membuat progress barnya stylenya tadi menjadi default, yaitu warna hijau. Karena pada saat saya browsing diinfokan di sana ketika application enable visual style ini default warnanya memang dari sananya warnanya hijau dan tidak bisa diubah. Dan saya nyoba 2-3 cara, tapi akhirnya saya memutuskan untuk mengganti progress bar tadi. Ini application enable visual style untuk saya komen saja biar tidak berjalan, dan akhirnya alhamdulillah berhasil walaupun tampilannya bukan seperti progress bar pada umumnya, tapi hanya menggunakan bar-bar per bar yang seperti muncul yang tadi saya jelaskan itu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Firdaus. Saya berasal dari kelompok 2, tugas UAS Teknik Pemrograman. Saya di sini memiliki job desk atau tugas tentang memberikan soundtrack dan soundtrack atau sound effect. Sebelum kita masuk ke coding, kita harus memasukkan dua audio ke resource. Dan jangan lupa formatnya harus WAV karena saya menggunakan sound player. Nah, kekurangan sound player ini dia hanya memutar satu audio. Jadi jika misalkan ditimpa ke codingan yang sama, jadi musik yang sebelumnya bakal mati dan memutar musik yang baru. Nah, untuk codingannya saya untuk hal pertama harus menggunakan using sistem media untuk bisa menggunakan sound player. Nah, jika sudah, maka buatlah fungsi variabel memberi lokasi musik kita seperti hal dua ini. Soundtrack untuk background musiknya dan dead untuk jika game over. Untuk soundtrack saya meletakkannya di form 1 ketika di play. Soundtrack play looping karena dia background musik, jadi saya melakukan looping. Nah, kalau untuk yang dead saya meletakkan di bagian game engine ketika player darahnya 0 atau di bawah 1. Dead nama variabel sound tadi di play. Nah, jika sudah, maka akan terjadi seperti ini.